saudara-saudara yang mukmin, doa kerabat-kerabat yang selalu berdoa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita udah kebah anak-anak yang saleh, udah kebah yaitu saudara-saudara yang god sehingga urunyo akan selalu mengingat kitanya dikala kitanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan bila kita tidak mempunyai anak yang saleh, kapan orang-orang tua usia akan sadar? Setelah mereka sudah masuk ke alam barzah, kitanya baru sadar waktu katamu dalam alam barzah ini baru kata yang bahwa hana truk sapu bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah 10 sebab diampuninya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Imam Asyuti dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Syarhis Sudur bi Syarhil Halil Mauta wal Qubur. Beliau mengatakan dalam kitab beliau ada 10 sebab diampuninya dosa seseorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali sebab diampuninya dosa seseorang hamba oleh Allah adalah hamba tersebut selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku hamba Allah yang tak luput daripada dosa. Tapi kita dalam keadaan berdosa, walaupun kita tidak ada ibadat, tapi yang dosa tetaplah. Hari ini kita berdosa, besok kita berdosa, dan selanjutnya kita berdosa. Maka Rasulullah SAW mengharapkan kita umatnya di tiap kesempatan, di tiap hari itu selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertobat dosa kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hamba tersebut istiqamah. Istiqamah dalam memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga hamba tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lu sembahyang di membawa teh, makanya kita selesai salat dengan keluar dulu. Lu sembahyang selalu kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi mali membawa teh dan mereka ampun Allah, insyaallah Allah ampun dosa-dosa kita. Makanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepada Allah, insyaallah Allah akan menerima permohonan kita. Karena istilah hana diterima Allah taala doa kita. Doa hamba mandum di Allah diterima. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan syariat,
sesuai dengan syarat-syarat kita berdoa kepada Allah, Allah akan selalu menerima doa kita. Apakah itu lambat, apakah itu cepat, apakah Allah akan memberi dikala kita kembali kepada Allah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba tersebut melakukan banyak kebaikan. Karena kebaikan tersebut itu dapat menghapuskan dosa. Nah, seperti contoh kita bersedekah. Kita bersedekah, kita membantu sesama muslim. Sedekah juga, tetapi dalam kebaikan, Nah, kita bantu orang lain. Udip dalam sehari-hari kita selalu dalam kebaikan. Yang dengan sedekahnya, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ampun ya Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu menimpa musibah. Lebih musibah dalam dunia. Musibah sehingga mereka sabar dalam menghadapi musibah. Yang juga sebagai wasilah untuk ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita perlu melihat yang terkadang musibah kubala yang menurut keadaan katanya ulang dunia. Percobaan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beda aja. Musibah orang bersabar, percobaan oleh Allah dan Allah mungkin kena kuat derajat katanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang hantar ibadat kepada Allah. Hantar sembahyang, hantar puasa, hana rezeki, kerja, hana rezeki, ada kala hana rezeki, hana berkat, karena hana sembahyang, hana puasa, hana tong Allah Subhanahu wa taala. Yang kecobaan ya. Yang kecobaan. Yang kena putih bagi tanya. Ketiga ada ibadah, ketiga tu dapat todro dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang orang-orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah dikala Allah memberikan sesuatu itu bukan sebuah cobaan bagi mereka. Mudah pegah laknat dia tidak pegah tu. Karena memang orang-orang hanya ibadah kepada Allah itu hanya baru. Bukan kita mengatakan mereka tidak baik, tapi memang dalam syariat bagian itu pegah. Dalam hadis Rasulullah membenci kepada orang-orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pegah mukul Imam Al-Ghazali ya, kepada murid-muridnya, mereka bertanya, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan dengan kita di dunia ini? Jawablah Imam Al-Ghazali, yang paling ringan dengan katanya di dunianya adalah tarkus salah, meninggalkan sembahyang. Itu ringan. Bu tinggal sembahyang, bu anahe, bu tinggal sembahyang, bu siat, bu tinggal sembahyang, bu memang hanat tegak. Ringan sekali kalau kita meninggalkan salat. Tapi akibat daripada kita meninggalkan salat, meninggalkan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu resikonya sangat berat di hari akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala kala mereka berada di alam barzakh. Katanya orang mati karena ada alam barzakh, mendapat ujian, mendapat bala, impitan kubur katanya wa Allah yang kenyaninan ke, sehingga katanya dapat ampun sampuh dosa katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kabeh betul azab-azab kubur begitu kepada katanya, sehingga katanya lebih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan saudara-saudara, kerabat-kerabat, tetangga-tetangga yang selalu mendoakan kita. Doa kepada katanya anu yang soleh, tiap malam mereka mendoakan kepada kedua orang tua. Ada juga anu yang soleh, harta selalu sedekah kurungsi, selalu diwakaf kurungsi. Ini sebab kepampun dosa katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala tinggal katanya dalam tubuh, oleh mereka siksa dengan siksa yang berat. Tiba-tiba datanglah ya bantuan Tuhan yang kesiksa dari Allah.
yaitu doa anak-anak yang saleh, doa saudara-saudara yang mukmin, doa kerabat-kerabat yang selalu berdoa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bertanya tak kebah anak-anak yang saleh, tak kebah yaitu saudara-saudara yang godinyo, sehingga urunyo akan selalu mengingat kitanya dikala kitanya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan bila kita tidak mempunyai anak yang saleh, kapan orang-orang tua usia akan sadar? Dikala mereka sudah masuk ke alam barzah, kitanya baru sadar waktu katamu dalam alam barzah ini baru kata yang bahwa hana tuk sapu bantuan. Nah dalam sebuah sejarah sidra aulia Allah ya, selalu mengunjungi kubur-kubur saudaranya, berdoa beliau di sana sehingga tertidur. Dalam berdoanya dengar ya, hingga nadi lam lumpo, di lam lumpo bukalan para ahli-ahli kubur, ahli-ahli kubur tinggal merubah-rubah makanan ini, mukruk makanan yang merubah-rubah baju-baju sepo berumpo. Bukalan untuk sidra urung yang gedu gerogu tinggal pandang urung-urung yang rupah makanannya. Bertanya dari sidra urung yang salehnya, wahai hamba Allah, pakan legata hana ta rupah makanannya. Pakan legata hana ta rupah makanannya. Urung lain tapi merupah kata. Sehingga gitu oleh ahli kubur yang sidronya yang hana merupah makanan, yang na makanan roh long na urung kirim secara khusus makanan lun. Sehingga lung paju kudro hana lung ya merupah-rupah. Artinya lung mentang na anu ibunya yang anu lung selalu berdoa kepada lung. Sehingga dalam mimpi tersebut terkejut. Lu terkejut, kali yang kedua melumpo bukalan urang yang saci dia rupah-rupah makanan. Kasaban dengan urung-urung lain dia rupah makanan. Sehingga katanya dia urang yang salehnya, wahai hamba Allah, kata lung kalan barodro nu hanan merupah-rupah makanan. Idro nu dua gero, mukim gero ninan, senang gero ninan, hana saban dengan urung lain. Itu oleh urung yaitu hamba Allah benar. Wahai urung yang saleh, nyolong rupah makanannya, hana so kirim li ilun, hana so kirim li makanan yang mangat lu, pakan karena anu ilun kan wa Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian karena kita boleh tak kebah bijeh, bahasa kita Aceh tak kebah bijeh yang gua tak boleh, tak kebah bijeh yang bro, bijeh yang tak kebahnya adalah bijeh yang selalu akan bersiksa katanya dalam kubur. Karena keturunan yang terkebah lambungnya hanaga. Yang kinan kita yang baru sadar. Artinya baru sadar, ya Allah pekelung lambungnya baru kelung kubah keturunan dong. Yang selalu keturunan dong berhasil. Tapi hanya berhasil di dunia dalam dunia, hanya berhasil di akhirat. Makanya yang akan merasakan dalam kubur hantu sapu. Walaupun anu ulung kaya, tapi hantu pernah dikirim sedekah ke lu. Walaupun anu ulung hayu, walaupun anu ulung tapi hantu pernah dikirim doa ke lu. Maka hana guna long kubah keturunan dalam dunia yang keturunan long selalu hubbud dunia, mereka cinta yaitu kepada dunia. Maka hadirin sidang jamaah subuh, marilah ya kitanya mentang dunia ya didiklah generasi-generasi kitanya, didiklah anak-anak kitanya sehingga anak kitanya bermanfaat dunia dan akhirat. Menancit yaitu yang selanjutnya adalah sebab-sebab ampunan adalah urung-urung yang mendapatkan siksaan di padang mahsyar. Katanya waktu padang mahsyar sehingga kesiksa oleh Allah, nyina nak beri ampunan sih. Habis kesiksa Allah kita mohon kepada Allah, ya Allah beli ni disalur ya Allah. Beli ni tolong ya Allah. Jadi katanya ide dalam padang mahsyar ide tetap dalam doa kepada Allah. Cuman menurut kondisi katanya waktu mati tahu Allah Subhanahu wa taala. Kematian kita apakah kematian dalam keadaan husnul khatimah ataupun kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ini keadaan kita ada dua Allah. Karena ada pengarang dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun dalam kitab Daqaiqul Akbar ya. Pada kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala syaitan
berada di kepala katanya, di ulai katanya. Sedangkan katanya sangat dahsyat, ya. Sangat-sangat dahsyat, cukup murah katanya. Cukup murah, makanya disunahkan jika kita melihat orang yang sakratul maut, kita memberikan air kepada mereka. Apalagi mereka meminta air kepada kita. Jogi, gerahkan. Sehingga batai kalan keadaan katanya le syaitan laknatillah dipeayang-ayang di katanya, sehingga katanya takun bak syaitan yang tabii bejuk dulu cukup gerah. Tabii bejuk dulu cukup gerah. Jit dong bigi brono inyo. Asalkan brono temikut perkataan-perkataan yang perkataan lo adalah perkataan yang membawa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu syaitan. Maka bila mana kita tidak mempunyai ilmu, bila mana kita walaupun ibadah 3 rakaat, kita semayang tak tuku-tuku tengah, tak semayang tak tuku-tuku tengah, walaupun kita dengan tuku-tuku tengah semayang yang kita akan mendapatkan husnul khatimah. Tapi tuku tengahnya itu dengan adanya ilmu, betul pada pupuk ibadah. Yang bertanya urung-urung yang kagak kendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, urung yang husnul khatimah, maka kita akan melawan rayuan-rayuan syaitan laknatillah tersebut. Anta tempun, dah hana kajui, kagak hana pupuk. Tapi menyebutnya keimanan katanya mentempur ataupun keimanan katanya memang hana sama sekali. Hana kang iman katanya maka dia akan talake kabi walu. Kabi kedong idono jut nyono kun nyono. Jut ana masalah, yang penting dong i na babi. Bersih katanya lamdunya apapun terjadi dia penting peng dah. Oh yang kerja penting menapeng dah. Pak kerja buhari yang penting peng dah. Itulah manusia-manusia yang tidak punya keimanan. Itulah manusia-manusia yang tidak kuat imannya. Mereka hidup dalam dunia. Kan biasa katanya. Nah, biasa katanya. Hidung apapun cerita kami kerja. Buhari yang penting hidung peng. Saya napeng ke rumah kanu, ke rumah kabar. Itu perkataan orang-orang yang bodoh. Dalam kitab hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kita jangan lalai. Kita jangan sibuk dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sibuk katanya menghadap yang kagak dijamin oleh Allah taala. Sibuklah katanya dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Lalaikan kita dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai dengan apa yang diwajibkan Allah. Sibuk dengan apa yang kagak wajib oleh Allah katanya. Dan apa yang kagak dijamin oleh Allah, anggap sibuk. Yang kejut salah sabuh tanda-tanda hati orang-orang apa hamba Allah yang mati itu salah satunya mereka sibuk dengan apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat rezeki kagak tanggung oleh Allah. Secara hakikat but Allah banduk. Secara syar'i yang kagak betul ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai usaha, par rezeki kita nya ila jauh lah yang kita, par rezeki kita nya bahkan tu jauh kan tu yang kita, par rezeki kita nya mukat ya kita rezekinya. Jika hijau kita nya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah kita melalaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanapun susah tu di lalunya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selalu beribadah kepada Allah. Yang penting tak ibadah kepada Allah. Ya tuntut ilmu, partner pengajian, ikut pengajian tentang masalah sembahyang, tentang masalah puasa, tentang masalah wakaf, tentang masalah muamalah, tentang masalah yang lain yang memang itu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti wajib kita tahu semuanya apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kinan lerbahul urung lalu dengan ibadah tiga cabang ibadah, tapi mereka meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Kau cukup urung kalau ibadah tiga cabang. Berpuasa sunan, berpuasa Senin Khamis, berpuasa Rajab, berpuasa Sya'ban, sementara mereka masih meninggalkan puasa Ramadan yang telah lewat. Lutar kita yang tertinggalkan puasa, lutar kita yang tertinggalkan sembahyang. Tapi kita hendak tahiraukan, kita menganggap dengan kita berpuasa hari ini kita akan diampunkan oleh dosa kita, tidak akan pernah. Menyamantang kita yang tinggal kewajiban-kewajiban yang wajib di Allah, jangan harapkan ampunan Allah. Ubud ile, wabih ile, kewajiban-kewajiban yang tadi wajib di Allah. Long kuku, tegedi long hanabi. Kemudian lagi contoh long semayang, hamarakan jaring long semayang, berakan hantam long semayang, dino kalung semayang. Nah, lu kabar tapi hana habis lu kabar lu kam lingai kiban tu punya lu nasib lu wallahu alam. Dia tanya yang badu hana lu tu jauh. Ku pampun dosa, ku hana ku pampun dosa, hana lu tu jauh. Yang keharapan keinginan ku, ba aneng-aneng ku tanya. Imlake ba Allah, ku pampun dosa urusi lu Allah.
Ampun dosa maklum, ampun dosa yahlun, yang merupakan urusi lulus, dosa kerana ya Allah. Ada kalanya ditanya yang tak kebahagiaan, selalu bersedekah, hijau berkah ya Allah dengan sedekah ini ampun, peringan ada urusi dunia Allah, peringan ada maklum, peringan ada yahlun ya Allah. Itu yang memang yang diterima oleh Allah, alhamdulillah. Bertanya tengah tak hilang kuku karingan ada itu bila Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak tanya yang long kami ngai, jadi long mengai long hanabi kabar sembahyang kubatik maupun Allah. Kita tidak tahu bagaimana kita keadaan kita di sana. Allah yang Maha tahu. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah memang katanya mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi ada pula mau dia mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Dia mati dalam keadaan mati suul khatimah karena mati suul khatimahnya ada dua. Nah, mati suul khatimah menyebabkan kita daripada kekafiran yang memang tidak akan pernah kita dimasukkan ke dalam surga Allah, tetap berada kita dalam neraka Allah abadan abadi kita selama-lama. Tabotu suul khatimah adalah suul khatimah yang tidak menyebabkan kekafiran adalah mati kita nyo dikala kita tanya wa Allah dalam keadaan hati kita nyo bergawa-gawa dunia, tapi kita nyo hendak pernah tetap yakin kepada Allah, Allah yang sidho Nabi Muhammad yaitu utusan Allah yang benar, tetap yakin meninggal kita nyo dalam keadaan dunia itu tetap kita dalam keadaan suul khatimah. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lebih syafaat dari Rasulullah, ampun Allah, lebih rahmat kasih sayang dari Allah rahim. Allah Subhanahu wa taala inan katanya akan ketemu dalam surga Allah. Teman kilat batu. Kali kita menggap, katanya kali gedut menurut dosa-dosa katanya, inan katanya baru ketemu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu mendidik keluarganya, mendidik anaknya, kum anfusakum wa ahlikum nara, sehingga kita bersama-sama dengan keluarga kita. Mesti dengan mak, mesti dengan ayah, mesti dengan anak, mesti dengan rumah dalam satu meja makan, dalam satu rumah yang indah di dalam surga. Betul sampai Allah, Allahu Akbar. Kita mengingat seperti itu, maka kita dinokang dalam dunia kita bermulia kepada Allah. Bagaimana ya Allah, lepas sapat kamu, lepas sapat ulun silong ya Allah, lepas sapat ayah lu, lepas sapat mak lu, lepas sapat urinang lu, lepas sapat keluarga lu, anak-anak lu sini ya Allah. Bung sapat kamu dalam surga ya Allah. Benar kasih sayang kepada Allah. Lebih rahmat doa kepada kamu bandung dan sambuh keluarga. Masya Allah, punya keluarga yang sampai dalam surga. Kita bersenang-senang. Tak kengkem kepada dalam surga. Apakah itu akan kita dapatkan? Insya Allah. Insya Allah, semua akan kita dapatkan. Mandum-mandumnya akan kita yakin. Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-hamba. Maka katanya bekna istilah haji, betul hasan, hanya betul hasan. Maka ada seorang bertanya kepada seorang ustaz, ya ustaz, nyo tamong dalam surga ku dengan sebab rahmat Allah, ku dengan sebab amalan kita. Karena dipegah dalam Al-Quran, ya udkhulul jannah dalam Al-Quran, tamonglah gata dalam surga dengan apa yang kagata pun dan Al-Quran. Dalam hadis, ya, la yadkhul, ya, hantamong gata dalam surga dipegah Nabi menyokong dengan kasih sayang Allah. Kan antara hadis dan Al-Quran itu berbeda. Yang memahami orang yang tidak mengerti itu pasti mereka akan memahami anak betul ya. Tapi kalau orang yang mengerti, dia ada dua posisi. Yang dipegah oleh Allahnya, ya. Yang dipegah oleh Allah, tamong kata dalam surga dengan sebab amal kata itu syariat. Yang dipegah oleh Nabi, hantar tamong kata dalam surga menyokong dengan rahmat Allah itu hakikat. Jadi katanya baru ketemu dalam surga karena katanya kami juga syariat, bagi katanya oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Itu oleh Allah dalam Al-Quran. Aqimus shalah. Hukum semayang, maka urusan semayang hantar mau surga. Kita bicara syariat. Kita bukan orang kita yang hanya dua kita loh.
Katanya hana tu marifah loh. Mantan tingkatan punya puasa, mantan puasa orang awam. Nyampi punya betul itu puasa umum. Hana betul itu puasa, hana rumah puasa. Menanci dalam keikhlasan. Kita beribadah, kita keikhlasan. Nah ikhlas, nah ikhlas. Ibadah ikhlahnya, hana itu ibadah ikhlas. Berarti kita tidak ikhlas. Karena kebagi ikhlasnya kepada tiga tingkatan. Ada ikhlas awam, umum, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Tingkatan ikhlas awam mentok, yang umum mentok, jika urun berpuput ibadah betul-betul karena Allah, tapi mereka masih menginginkan dunia dan akhirat. Mentang diinginkan dunia. Contoh, membaca surat Waqiah karena Allah membaca. Tapi waktu baca surat Waqiah karena Allah, menginginkan dengan surat Waqiah benar rezeki. Kenapa? Karena kita masih orang tingkatan awam, mana itu tingkatan waktu itu. Punya tingkatan ikhlas khawasul khawas, mereka melakukan kebaikan benar-benar karena Allah tanpa mereka menginginkan akhirat dan dunia, tapi mereka hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Tuku dong semayang, dong tujuan dong semayang bersama surga aja. Tapi sipu kan, di semayangnya, di kubur puasa, betul karena Allah, walaupun kita menginginkan surga, menginginkan akhirat dan dunia. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah komentar ya nasihat-nasihat daripada Allah. Mudah-mudahan kita perbanyakkan, kita perkuatkan amalan kita di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan nanti lebih kuat lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.